Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retinopilia Eskep Nurse dengan jabatan perawat ahli pertama. Saat ini, saya merupakan peserta Lasar CPNS Kemenkes tahun 2022 di Rumah Sakit Umum Dr. Muhammad Hussein Palembang, gelombang 1, golongan 3, angkatan 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sosialisasi terkait optimalisasi pengisian discharge planning atau perencanaan pemulangan pasien di ruang rawat inap penyakit dalam Kombring 11 RSMH Palembang. Apa itu discharge planning? Discharge planning merupakan perencanaan pemulangan pasien yang dimulai sejak pasien masuk sampai dengan pasien pulang untuk mempersiapkan kesiapan pasien setelah pulang dirawat dari rumah sakit. Meskipun pasien telah dipulangkan, penting bagi pasien dan keluarga mengetahui apa yang telah dilaksanakan dan bagaimana mereka dapat meneruskan perawatan guna meningkatkan status kesehatan pasien. Discharge planning minimal dilakukan dalam 24 jam pertama setelah pasien masuk ke ruang rawat inap oleh perawat pengkaji dan dikoordinasikan dengan dokter penanggung jawab pasien atau DPJP. Selanjutnya, secara periodik diperbaiki mencapai tahap akhir perawatan dan harus segera dilaksanakan. Tujuan discharge planning yaitu adalah membantu klien dan keluarga untuk mencapai tingkat kesehatan yang optimal dan sebagai acuan dalam pelaksanaan pemulangan pasien. Manfaat discharge planning yaitu menurunkan jumlah kekambuhan, membantu pasien untuk memahami kebutuhan setelah perawatan dan biaya pengobatan, dan juga sebagai bahan pendokumentasian keperawatan. Kriteria pasien yang dilakukan discharge planning saat asesmen awal yaitu pasien lanjut usia lebih dari 60 tahun, pasien dengan gangguan anggota gerak, pasien dengan kebutuhan pelayanan kesehatan medis atau perawatan berkelanjutan atau panjang, misal pasien yang baru tegak diagnosis diabetes mellitus, pasien dengan ulkus diabetikum, pasien dengan keganasan yang mengalami nyeri kronis, pasien dengan ketergantungan obat, pasien dengan penyakit yang nantinya akan menghabiskan waktu dan sering kembali ke rumah sakit. Kemudian, pasien yang memerlukan bantuan dalam aktivitas sehari-hari di rumah. Contoh, pasien pasca serangan stroke, kecelakaan lalu lintas, dan lain-lain. Perawat harus berfokus pada kebutuhan rencana pengajaran yang baik untuk persiapan pulang pasien yang disingkat dengan MITHOD. Di antaranya yaitu 1. Medication atau obat. Pasien harus mengetahui obat yang harus dilanjutkan setelah pulang. 2. Environment atau lingkungan. Lingkungan tempat tinggal pasien harus baik. Pasien harus memiliki fasilitas pelayanan yang dibutuhkan untuk kontinuitas perawatannya. 3. Treatment atau pengobatan. Perawat harus memastikan bahwa pengobatan dapat berlanjut setelah pasien pulang, yang dilakukan baik oleh pasien itu sendiri maupun anggota keluarga. Jika hal ini tidak memungkinkan, perencanaan harus dibuat sehingga tenaga kesehatan yang diperlukan dapat berkunjung ke rumah untuk pemberian keterampilan perawatan atau home care. Contoh, pasien yang memerlukan perawatan luka diabetikum dan lain-lain. 4. Health teaching atau pengajaran atau pendidikan kesehatan. Pasien yang akan dipulangkan sebaiknya diberitahu bagaimana mempertahankan kesehatan, termasuk
tanda dan gejala yang mengindikasikan kebutuhan perawatan kesehatan tambahan. 5. Outpatient referral atau rujukan rawat jalan. Pasien sebaiknya mengenal pelayanan dari rumah sakit atau sarana pelayanan kesehatan lainnya yang dapat meningkatkan perawatan berkelanjutan. 6. Diet. Pasien sebaiknya diberitahu tentang pembatasan dan pemilahan pada dietnya sesuai dengan penyakit pasien. Tata cara pengisian discharge planning di Electronic Medical Record atau EMR. Masuk ke EMR menggunakan akun masing-masing perawat, kemudian klik login. Saat membuka form discharge planning, maka hal yang pertama kali kita lihat yaitu berupa identitas pasien, yakni nama, tanggal lahir, nomor medical record, dan lain-lain. Tujuan pengisian discharge planning yaitu mempersiapkan kebutuhan pasien saat di rumah atau untuk pemulihan dalam 24 jam pertama pasien berada di ruangan. Form discharge planning wajib diisi apabila pasien dengan kriteria sebagai berikut yaitu A. Pasien lanjut usia lebih dari 60 tahun. B. Pasien dengan gangguan anggota gerak. C. Pasien dengan kebutuhan pelayanan kesehatan medis atau keperawatan yang berkelanjutan atau panjang, seperti pasien dengan penyakit kronis, pasien dengan laut luka yang lama, dan lain-lain. Kemudian, pasien yang dinilai akan memerlukan bantuan dalam aktivitas sehari-hari di rumah. Selanjutnya, terdapat kolom diagnosa utama dan diagnosa sekunder menyesuaikan diagnosa masing-masing pasien. Kemudian kita mulai dengan pengisian discharge planning diantaranya. Pada saat pengkajian atau anamnesis, perawat harus melihat apakah pasien diperkirakan akan membutuhkan bantuan dalam aktivitas sehari-hari selama di rumah. Jika tidak, maka beri tanda centang tidak. Beri tanda centang apabila pasien membutuhkan konsul rehabilitasi medik. Beri tanda centang apabila pasien membutuhkan alat bantu gerak. Beri tanda centang apabila pasien membutuhkan anggota gerak baru. Beri tanda centang apabila pasien membutuhkan terapi bicara. Atau beri tanda centang lainnya apabila diperlukan hal lain terkait kebutuhan bantuan aktivitas sehari-hari pasien di rumah. Perawat selanjutnya mengkaji apakah pasien membutuhkan edukasi gizi yang kompleks terkait penyakitnya. Jika tidak, beri tanda centang tidak. Beri tanda centang apabila pasien membutuhkan konsultasi gizi. Beri tanda centang apabila pasien membutuhkan penggunaan alat bantu nalar khusus. Beri tanda centang lainnya jika ada hal lain yang diperlukan terkait kebutuhan edukasi gizi pasien. Perawat selanjutnya mengkaji apakah pasien membutuhkan penanganan nyeri yang kronis. Jika tidak, maka beri tanda centang tidak. Beri tanda centang apabila pasien diperkirakan membutuhkan konsultasi kepada tim nyeri. Beri tanda centang apabila pasien membutuhkan edukasi tentang obat-obatan nyeri. Beri tanda centang apabila pasien membutuhkan penanganan nyeri secara mandiri. Dan beri tanda centang lainnya jika ada hal lain yang diperlukan terkait kebutuhan penanganan nyeri pada pasien. Perawat selanjutnya mengkaji apakah diperkirakan pasien akan membutuhkan pengelolaan penyakit secara berkelanjutan di luar Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Muhammad Hussein Palembang dengan tujuan apakah untuk penata laksanaan penyakit pasien atau untuk tindakan pasien seperti hemodialisa, kemoterapi, dan lain-lain. Beri tanda centang apakah kebutuhan itu di dokter keluarga atau rumah sakit atau puskesmas atau home care atau tempat panti atau yang lainnya. Kaji juga kebutuhan lain pasien yang dibutuhkan terkait discharge planning. Kemudian, perawat pengkaji harus membubuhkan tanda tangan serta nama lengkap perawat pengkaji disertai tanggal dan jam pengkajian discharge planning.
Kemudian, dikoordinasikan dengan DPJP dan diverifikasi oleh DPJP minimal 1 kali 24 jam sejak pasien masuk ke rumah sakit. Klik menu selanjutnya. Pada lembar selanjutnya, kita akan menemukan form tindak lanjut perencanaan pemulangan dan perubahan. Terlebih dahulu, diisi tanggal dan jam waktu tindak lanjut. Kemudian, disebutkan tindak lanjut apa atau edukasi apa yang sudah dilakukan perawat kepada pasien untuk perencanaan pemulangan pasien. Seperti contoh, yaitu jika pasien diperkirakan membutuhkan konsultasi kepada rehabilitasi medik dan selama dirawat di rumah sakit pasien sudah terjadwal melakukan fisioterapi, maka tindak lanjut yang diisi yaitu melakukan edukasi kepada pasien dan keluarga setelah pulang dari rumah sakit untuk tetap kontrol dan melakukan fisioterapi sesuai jadwal yang diberikan. Contoh lainnya apabila pada saat pengkajian, pasien yang datang dengan diagnosa ulkus gangren diabetikum dengan DM tipe 2, maka tindak lanjut perencanaan pemulangan pasien yaitu kita harus melakukan edukasi perawatan luka gangren diabetikum pada pasien selama perawatannya di rumah. Jangan lupa, perawat yang melakukan tindak lanjut harus membuat nama dan menandatangani form ini sebagai bukti bahwa perawat telah melakukan tindak lanjut perencanaan pemulangan dan perubahan terkait discharge planning. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.